Hai teman-teman, kembali lagi di channelnya aku, Nindya SP. Nah, kemarin aku sudah membahas tentang cara membuka file SPF menggunakan HP dengan menggunakan aplikasi Webkin SPF Player. Nah, sebelum ke video ini, kalian bisa simak video yang kemarin supaya ketika melihat video ini bisa paham. Nah, video kali ini aku bakal sharing tentang contoh media pembelajaran interaktif yang bisa digunakan oleh siswa pada masa pandemi seperti ini, dan juga sebagai bahan pertimbangan atau pencerahan untuk kalian apabila sedang menempuh mata kuliah skripsi di bidang media, pembuatan media pembelajaran. Kita buka medianya. Nah, contoh tampilan awalnya seperti ini. Media yang seperti ini bisa dibuat menggunakan Macromedia Flash 8. Kita mulai ya. Di media ini, namanya adalah Web Assessment, yang membahas tentang materi fisika. Langkah pertama ketika siswa membuka media ini, yaitu dengan mengisikan nomor absen. Misalkan nomor absennya 24. Dan mengisikan namanya. Misalkan namanya Neng. Setelah itu, silahkan tekan tombol mulai jika ingin memulai kuis. Ini adalah bentuknya soal-soal, isinya soal-soal dan pembahasannya. Kita bisa mulai. Nah, di sini bentuknya adalah interaktif, yang artinya siswa yang akan menggunakan media ini. Jadi siswa yang aktif, yang berpikir dan mencari tahu. Tampilan berikutnya ada soal dan pilihan jawaban soal tersebut. Di sini, siswa harus membaca soal dengan seksama dan siswa bisa memilih jawaban yang menurut siswa benar. Misalkan, saya ingin menjawab A dari soal ini. Tekan tombol A. Setelah itu akan muncul alasan dari pilihan jawaban mereka tadi. Bentuk soal yang seperti ini namanya adalah soal two tier atau ada dua pilihan jawaban. Yang pertama adalah jawaban dari soalnya. Yang kedua adalah alasan dari pilihan jawaban yang tadi. Misalkan tadi aku jawabnya A. Di layar ini adalah apa sih alasan aku menjawab A? Dibuat seperti ini supaya siswa itu tidak asal menjawab. Siswa memikirkan alasan dari jawaban mereka. Artinya siswa bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih. Misalkan alasannya adalah B. Tekan tombol B. Di layar berikutnya, kalau misalkan jawaban dari siswa itu salah, layar pertama salah, layar kedua salah, maka di umpan baliknya atau di penjelasannya ini akan dikatakan kalau jawabannya salah. Ya. Setelah itu akan dijabarkan pula penjelasan kenapa jawaban tersebut salah. Kenapa ada umpan balik? Supaya siswa itu bisa mengetahui letak kesalahannya di mana dan bisa mengoreksi, membaca sendiri, memahami sendiri jawabannya benar seperti apa. Itu kalau salah. Kalau benar, umpan balik di sini akan memperkuat lagi pengetahuan siswa yang sudah benar. Layar berikutnya, silakan tekan tombol next untuk melanjutkan. Tekan tombol next, akan muncul skor tiap soalnya. Soal yang tadi, siswa itu baik layar pertama dan layar kedua salah semua. Berarti skornya 0. Kenapa harus ada skornya? Supaya siswa tahu kalau pilihan di layar pertama dan layar kedua tadi salah semua, gitu ya. Nah,
Siswa kalau salah, kalau skornya 0, harus mengulangi lagi. Tekan tombol ulangi. Nah, maka siswa akan kembali lagi ke soal yang tadi. Jadi, konsep permainannya, konsep kuisnya itu, siswa tidak akan keluar dari soal itu sebelum siswa menjawab semua tayar dengan benar. Setelah siswa menjawab semua tayar dengan benar, baru siswa bisa keluar dari soal tersebut atau bisa lanjut ke soal berikutnya. Misalkan, aku jawab benar ya, misalkan. Jawaban yang benar adalah C. Alasan yang benar adalah D. Lihat, tepat sekali. Berarti jawaban siswa atau jawaban kalian sudah benar. Di sini umpan baliknya adalah penguatan dari jawaban kalian yang sudah benar. Setelah itu next. Nah, skornya 10. Berarti kalian sudah bisa lanjut ke soal berikutnya. Tekan tombol lanjut. Media ini juga ada yang namanya asesmen diri. Artinya, setelah siswa melihat soal tadi dan menjawab di tayar pertama dan tayar kedua, siswa pasti sudah mendapatkan pembelajaran atau ilmu dari umpan baliknya. Di asesmen diri ini, siswa diminta untuk mengisikan kesulitan yang siswa alami ketika mengerjakan soal yang barusan dan juga pemikiran yang benar setelah melihat umpan baliknya. Di sini bisa diketikkan ya, tinggal dipencet terus diketikkan. Misalkan sembarang ya, misalkan sembarang. Terus di sini juga bisa diketikkan di pemikiran yang benar, diketikkan juga alasannya apa. Di sini siswa bisa merefleksi diri, karena sebenarnya kalau kita bisa merefleksi diri sendiri, maka refleksi itu akan melekat di otak kita, akan tersimpan di memori kita, sehingga siswa tambah paham, siswa tambah mendalami materi tersebut. Nah, setelah melewati layar ini, siswa baru bisa lanjut ke next, ke soal nomor 2 dengan cara yang sama, dengan konsep yang sama, dengan manfaat yang sama. Siswa harus lanjut ke soal-soal berikutnya. Sekian dari videoku kali ini. Ini adalah contoh dari media yang bisa kalian jadikan sebagai acuan atau inspirasi apabila sedang menempuh mata kuliah skripsi, atau juga bisa untuk siswa-siswanya. Untuk penggunaan Makromedia Flash 8-nya, untuk cara membuatnya, mungkin di next video atau di video berikutnya, entah kapan, aku bakal usahain buat insyaallah. Sekian dari videoku kali ini. Jangan lupa di subscribe dulu, dinyalain loncengnya, di share, di like, di komen. Semoga bermanfaat. Semoga kalian tetap sehat. Sampai ketemu di video berikutnya.